Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semua orang pasti menginginkan masuk surga. Namun untuk masuk surga tentu tidak mudah. Ada banyak tantangan keimanan yang perlu kita hadapi. Kita bisa belajar dari kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin Allah masuk surga. Mereka telah mengalami berbagai ujian keimanan dan jihad di jalan Allah. Ada sebuah hadis yang menuliskan tentang 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga tanpa hisab atas ridho Allah. Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Jubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan An-Nasai. Alasan Allah menjanjikan surga bagi sahabat Nabi adalah banyaknya amalan istimewa yang telah mereka lakukan semasa hidup di dunia. Berikut sosok para sahabat Nabi tersebut. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar meneruskan kepemimpinan di Madinah. Keputusan Abu Bakar ditunjuk menjadi khalifah berdasarkan musyawarah karena dedikasi Abu Bakar sangat besar. Seperti ia merupakan orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Ia merupakan sosok yang setia dalam mendampingi Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah, serta iman yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. 2. Umar bin Khattab. Di bawah pimpinan Umar bin Khattab, agama Islam meluas hingga ke Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, Armenia, bahkan Eropa. Memiliki gelar Al-Faruq yang berarti pembeda antara benar dan salah. 3. Utsman bin Affan. Kepemimpinan Umar bin Khattab kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan. Ia mengemban tugas sebagai khalifah pada usia 70 tahun. Ia berhasil memperluas Islam serta membangun infrastruktur di 12 tahun masa kepemimpinannya. Sayangnya, seorang penyusup dari Bani Sadus melukai Utsman bin Affan hingga tewas. 4. Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan pemerintahan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan mendapatkan perlawanan dan pertentangan. Peperangan di masa kekuasaan Ali menjadi tanda berakhirnya kepemimpinan serta sebutan Khulafaur Rasyidin pada sejarah perkembangan Islam. 5. Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah sangat meyakini janji Allah dan Rasulullah. Ia rela berkorban melindungi Nabi Muhammad dari serangan panah menggunakan tangannya hingga luka pada suatu perang. Dalam perang Uhud, Tolhah menjadi orang terbaik menurut Rasul di antara sahabat lainnya. 6. Jubair bin Awam. Ia merupakan 7 orang pertama yang sangat meyakini ajaran Islam, bahkan sampai ikut berhijrah ke Habasyi atau Ethiopia lalu kembali ke Madinah. Perjuangan Jubair pertama kali masuk Islam tidak mudah. Ia sempat disiksa oleh pamannya yaitu Naufal Khuwailid. 7. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menjadi bagian orang yang meyakini adanya agama Islam setelah Abu Bakar dan bergabung dalam kelompok pengikut Nabi Muhammad. Sifat tawadu yang dimiliki Abdurrahman dipercaya untuk masuk ke dalam bagian sahabat Nabi untuk masuk surga. Tawadu adalah sifat rendah hati. 8. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad dari keturunan sang ibu. Dikenal sebagai pemuda cerdas serta kaya raya. Sempat mendapatkan ancaman akan dibunuh jika tidak kembali ke agama sebelumnya. Sa'ad tetap meyakini untuk memeluk agama Islam. 9. Sa'id bin Ja'i. Berasal dari golongan muhajirin yang sebelumnya menyembah berhala. Ia mulai menjadi seorang muslim setelah agama Islam untuk pertama kalinya masuk ke Mekah. 10. Abu Ubaidah bin Al-Zarrah.
Abu Ubaidah sempat menjadi calon khalifah untuk menggantikan Nabi Muhammad beserta Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Namun Abu Bakar yang terpilih sebagai penerus Nabi Muhammad. Abu Ubaidah dapat titah sebagai panglima perang kaum muslim untuk melawan kekaisaran Romawi. Sahabat yang beriman, itulah ke-10 nama sahabat Nabi yang dijamin masuk surga tanpa ada hisaban. Semoga semakin bertambah pengetahuan ilmu agama kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kehidupan dunia adalah fase kedua dari semua tahapan yang akan dilalui oleh seorang manusia. Semua yang hidup dan bernyawa di dunia ini akan kekal dan hidup di alam bernama akhirat kelak. Ketika berada di alam tersebut, kita harus memilih antara dua, surga atau neraka. Dalam agama Islam, seorang muslim semuanya kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Walaupun sebagai tiket masuk surga, kita juga akan disiksa di dalam neraka terlebih dahulu sesuai dengan amal perbuatan jahat yang dilakukan di dunia. Tapi ternyata ada nama yang sudah dituliskan sebagai penghuni kekal neraka. Siapakah mereka? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. 1. Abu Lahab dan Ummu Jamil. Abu Lahab namanya Abdu Ujja bin Abdul Muttalib. Ia termasuk paman Nabi Muhammad SAW. Ia dinamakan Abu Lahab karena wajahnya yang selalu menyala-nyala. Abu Lahab dan istrinya telah dinas atau dicap oleh Allah sebagai orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Kedua insan telah mengalami kegagalan hidup di dunia dan kerugian besar di akhirat. Abu Lahab dan istrinya dicap oleh Allah sebagai penghuni neraka. Abu Lahab dan istrinya adalah termasuk orang yang paling menyakiti Rasulullah dan terhadap dakwah yang beliau bawa. Abu Lahab adalah penghalang dakwah Islamiyah, sedangkan istrinya adalah penyebar fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar penyebar fitnah, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal." Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. 2. Fir'aun. Fir'aun artinya raja. Yang dimaksud adalah raja-raja yang memerintah di negeri Mesir zaman dulu. Dan Fir'aun yang memerintah dan berkuasa pada masa Nabi Musa alaihissalam mungkin Ramses II, memerintah tahun 1250 sebelum Masehi. Kata-kata Fir'aun banyak disebut dalam Al-Quran. Fir'aun adalah termasuk orang dari sekian banyak orang atau hamba Allah yang dinas dan dicap sebagai penghuni neraka. Ia sampai dinas oleh Allah sebagai penghuni neraka karena sikap kesombongannya di muka bumi Allah ini. Tidak hanya berlaku sombong di hadapan sesama manusia, juga kesombongannya terhadap Allah yang menciptakan dunia beserta isinya ini. Ia juga menentang dan melawan serta menolak ajaran-ajaran dakwah Islamiyah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam sebagai utusan Allah. Ia tidak mau mengakui adanya Tuhan Musa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah ia mengakui dan menyatakan bahwa dirinya lah yang harus dianggap Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadi kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Quran Surat Al-Ghafir ayat 46. 3. Qarun. Qarun adalah nama salah seorang yang telah dinas atau dicap sebagai penghuni neraka karena sikap kesombongan dan kebakhilannya. Qarun adalah nama salah seorang anak paman Nabi Musa alaihissalam yang dikaruniai oleh Allah kekayaan yang melimpah ruah yang tiada bandingannya. Namun ia tidak mengaku bahwa kekayaan melimpah ruah itu datangnya dari Allah. Akan tetapi kekayaan yang melimpah ruah itu diraihnya berkat keuletannya
kepandaiannya dalam berdagang. Al-Quran menggambarkan bahwa kekayaan Qarun itu tiada tandingannya. Kuncinya gudang-gudang saja tidak seorang pun yang kuat mengikulnya karena terlalu banyak. Namun malang bagi Qarun, kekayaan yang melimpah ruah itu membuat dirinya sombong, bakhil, kejam, serta berbuat zalim bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah Qarun termasuk salah satu orang yang dinas oleh Allah sebagai penghuni neraka. Dan juga Qarun, Fir'aun, dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi ini, dan tidaklah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Surat Al-Ankabut ayat 39. 4. Qabil. Habil dan Qabil adalah putra Nabi Adam alaihissalam. Kedua putra ini diperintahkan oleh Adam alaihissalam lewat wahyu Allah untuk mengadakan kurban dari hasil pertaniannya atau peternakannya. Dari hasil persembahan kurbannya itu, Habil diterima kurbannya sedangkan Qabil ditolak kurbannya tidak diterima. Sebab Qabil sewaktu mempersembahkan kurbannya dipilihkan dari barang-barang yang terjelek, sedangkan Habil diambilnya dari barang-barang terbaik, barang-barang pilihan. Sejak itu Qabil menaruh dendam kepada Habil untuk dibunuhnya. Niat dendam si Qabil itu terlaksana. Dengan demikian si Qabil telah menanggung dosa, yaitu dosa pertama ialah dosa membunuh saudaranya sendiri. Sedangkan dosa kedua adalah dosa sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mengindahkan perintah Allah, menyalahi larangan Allah. Perbuatan Qabil itu menyebabkan dirinya menjadi penghuni neraka. Kisah pembunuhan Qabil yang pertama kali di muka bumi ini telah diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27-32. 5. Kan'an. Kan'an adalah anak Nabi Nuh alaihissalam yang kafir. Sedangkan putra-putra Nabi Nuh yang lainnya yang beriman mau menerima ajaran yang dibawanya tidak menentang Allah ialah Sam, Ham, dan Jafits. Kan'an telah ditenggelamkan oleh Allah dalam banjir bersama orang-orang kafir lainnya yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beriman kepada Nabi Nuh, menentang ajaran Allah yang disampaikan oleh nabinya. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam beserta orang-orang yang beriman kepadanya diselamatkan dari badai banjir itu dengan menumpang kapal bahtera yang dibuat sebelumnya, yang dimana pembuatan kapal bahtera tersebut berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan'an adalah termasuk orang yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah saja yang bisa melenyapkan siksa azab tersebut. Mengenai kisah Kan'an yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banjir telah diabadikan dalam Al-Quran surat Hud ayat 42-45. 6. Istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh adalah istri-istri Nabiullah yang menentang agama dan hak-hak Allah. Hal ini menjadi bukti bahwa sekalipun Nabi tidak dapat membela istrinya dari azab Allah apabila dia menentang agama, menentang al-haq yang datang dari Allah. Kedua istri Nabi tersebut, istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh, adalah berkhianat kepada suaminya, tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh suaminya yang datangnya dari Allah, malah menentang dan penghalang dari kenabiannya. Kedua istri Nabi tersebut telah diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang salah di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Quran surat At-Tahrim ayat 10. 7. Azar. Azar adalah ayah Nabi Ibrahim, sebagai pembuat patung, penjual dan sekaligus sebagai penyembahnya. Dibuat-buat sendiri Tuhannya dan disembah-sembah sendiri. Selain patung-patung dan berhala-berhala itu disembahnya, juga diperjualbelikan kepada orang lain untuk dijadikan sesembahan. Maka dari itu Azar ayah Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk salah seorang dinas sebagai penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-hala sebagai Tuhan-Tuhan?
Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-An'am ayat 74. 8. Namrud. Namrud adalah seorang raja di Babilonia. Ia berkuasa di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pembawa tauhid, agama yang mengajarkan siapa pencipta alam semesta ini yang sebenarnya, siapa yang berhak untuk disembah dan dipuja, siapa yang berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Sedangkan agama Namrud adalah agama Togut, penyembah patung dan berhala. Namrud dikhawatirkan kekuasaannya tergeser dengan kehadiran Nabi Ibrahim dengan agama barunya. Maka ia mulai menaruh dendam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan berbagai cara dilancarkan untuk melumpuhkan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Diterangkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menggempur patung-patung yang menjadi sesembahan Namrud dan kaumnya, dan tujuannya untuk meluruskan kepercayaan akidah yang salah. Sahabat yang beriman, itulah nama-nama yang telah dituliskan sebagai penghuni kekal neraka. Semoga kita dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah